Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Dan jangan pernah lelah salawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa beli ke admin. Ini nomor adminnya ya. Dan teman-teman juga bisa beli ke Shopee. Tanya aja ke admin Shopee-nya apa gitu ya. Dan buat teman-teman yang punya testimoni salawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang mau punya tasbih samaan kayak aku, ini tasbih Iqiblah, aku lagi pakai warna putih, warnanya ada banyak teman-teman. Kalian bisa beli ke mm.official1, ini Instagramnya, kalian follow aja atau kalian save aja nomornya atau bisa DM langsung ke Instagramnya. Dan ini tuh insya Allah awet, ini tuh insya Allah bisa bikin semangat bersolawat kayak nggak pakai tasbih tuh. Ya. Oke, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Miftah di Pekalongan. Assalamualaikum Mbak Mil. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Miftah di Pekalongan, Jawa Tengah. Halo Mbak Miftah. Saya seorang penulis. Suami saya bekerja sebagai TU di sebuah instansi. Saya mengenal sholawat sejak kecil, namun belum tahu dahsyatnya sholawat. Baru tahu manfaat bersolawat yang luar biasa pertama tanggal 6 Oktober 2022 dari channelnya Mbak DN Resutari, Mbak Melisa, dan Ustadz Mukhlis Marshall. Yang pertama aku amalin adalah saran dari Mbak DN Resutari untuk konsisten 21 hari pertama dengan sholawat Jibril 4444 kali. Saya langsung pergi ke toko, membeli tasbih digital Mbak. Saya cicil sholawat Jibril setiap selesai sholat. Pokoknya biar dalam satu hari tercapai sejumlah 4444 itu Mbak Mel. Awalnya berat Mbak, tapi saya paksakan untuk bisa mencapai target 4444 kali selama 21 hari. Apalagi saya dan suami memiliki tanggungan amanah yang sangat banyak. Saat memaksa diri untuk konsisten memang banyak kendala, diantaranya adalah didera rasa ngantuk yang luar biasa, namun lama-kelamaan terasa ada yang kurang kalau belum bersolawat. Dan alhamdulillah keajaiban mulai datang Mbak Mel saat itu tanggal 7 November 2022, sebulan setelah saya bertekad mengamalkan sholawat. Hari itu saya hanya punya uang sekitar 16.000 semenjak anak nomor 3 yang duduk di bangku SMA meminta uang 40.000 untuk iuran. Saya jawab, iya nanti siang ya Mbak, kataku pada anakku yang nomor 3 itu. Padahal aku tidak tahu akan memberikan uang padanya dari mana aku dapatkan uang itu. Padahal nyata-nyata uangku tinggal 16.000. Dan subhanallah Mbak Mel, sekitar pukul 9 pagi itu ibuku yang di kampung WA meminta saya mengirimkan nomor rekening karena ibu saya itu ingin mengirimkan uang jajan untuk keempat anakku. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Masya Allah. Setelah aku kirimkan nomor rekening, ibuku langsung mentransfer uang 500.000. Anakku minta uang 40.000 Mbak Mel dan Allah memberikan 500.000. Masya Allah. Saya terus berusaha istiqomah bersolawat Mbak Mel. Bergantian channel Mbak Mel dan Ustadz Mukhlis Marshall jadi langgananku. Saya berusaha menambah solawat agar minimal 5.000 kali sehari. Sebenarnya saya ingin mendapat keajaiban lunas dari hutang yang mencapai ratusan juta ini Mbak Mel. Tapi saya sadar dosaku sangat banyak, jadi solawat yang aku baca oleh Allah mungkin untuk menghapus dosa-dosaku dulu. Oh ya Mbak Mel, sebulan kemudian setelah ibuku transfer uang 500.000, ada kejadian yang kuanggap aneh.
saat itu tanggal 5 Desember 2022. Saya punya uang 400.000 dari hasil menulis. Lalu saya sedekahkan 10% atau 40.000. Tapi anehnya sorenya aku lihat dalam dompetku masih tersisa uang 500.000 Mbak Mel. Ku ingat lagi pendapatan dan pengeluaranku hari itu, aku yakin aku tidak salah hitungan. Subhanallah, seperti sulapan saja rasanya saat aku mengalami hal itu, Masya Allah. Terus masih ada lagi Mbak Mel. 4 hari setelah kejadian itu gantian anak aku ada kegiatan outing kelas dengan biaya 200.000. Saya dan suami bingung karena nggak punya uang sebesar itu. Lalu saya bilang ke suami untuk mencoba pinjam ke teman suami yang sangat akrab sejak sekolah dulu. Akhirnya dengan memberanikan diri suami WA ke temannya itu minta dipinjami uang 350.000. Dan Masya Allah Mbak Mel, temannya suami bilang kalau cuma segitu nggak usah pinjam, nanti saya beri aja. Coba kamu kirim nomor rekening, nanti saya kirimkan, tapi tunggu nanti sore ya. Sorenya teman tadi ngabari bahwa dia sudah transfer uang dan mengirimkan juga bukti transferan. Mbak Mel tahu nggak berapa yang dikirim? Suami minta pinjam 350.000 dan oleh temannya ditransfer 1 juta cuma-cuma, nggak usah mengembalikan. Masya Allah, oh ya Allah. Aku beneran ini tuh bener-bener baru baca loh teman-teman. Jadi aku tuh gak sempat untuk baca dulu karena kan aku bikin video pagi. Aku kejar waktu. Ini sebentar lagi mbak aku datang kan yang bantuin aku di rumah. Jadi aku harus kebut nih gitu. Jadi gak sempat baca, langsung gini gitu loh. Ya Allah. Masya Allah, saya terharu dan pengen nangis. Ternyata salawat itu sungguh dahsyat. Sekian dulu Mbak Mel. Maaf atas segala ketidaknyamanannya telah mengganggu waktu Mbak Mel. Enggak ya, enggak diganggu aku. Saya minta doanya ya Mbak Mel agar saya dan suami segera bisa terbebas dari lilitan amanah ratusan juta ini. Semoga saya dan keluarga istiqomah bersolawat dan semoga Mbak Mel keluarga selalu diberi kemudahan jalan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, the power of salawat yang dirasakan oleh Mbak Miftah di Pekalongan, Jawa Tengah. Nih, banyakan orang-orang yang gak cuman salawat, gak cuman doa, jangan cuman sholat, jangan cuman istighfar, jangan cuman ngaji, kerja dong. Bayar utang itu pakai kerja, bayar utang itu pakai usaha, bukannya cuman doa. Iya tahu. Ya berkali-kali aku bilang begini ya, iya memang harus kerja. Tapi khusus untuk kita-kita yang tidak bekerja, kita yang cuman ibu rumah tangga di rumah aja, atau kita yang lagi jadi pengangguran baru aja kena PHK, kita bisa apa? Kita cuma punya Allah dan kita cuma bisa mengandalkan Allah. Dan memang kita harusnya selalu mengandalkan Allah. Nih buktinya, ya. Mbaknya ikhtiar bumi menjadi seorang penulis. Suaminya ikhtiar bumi, suaminya seorang TU ya di sebuah instansi. Tapi hutangnya banyak, di mana-mana ribanya sampai ratusan juta ya Mbak ya. Baca sholawat berharap Allah menolong untuk utang-utangnya lunas. Tapi kata Allah, entar dulu. Aku mau latih kesabaranmu dulu. Aku mau hapus dosamu dulu. Hutangmu pasti lunas. Allah yang lebih tahu. Mungkin kalau utangnya dilunasin sekarang, besok utang lagi. Jadi ngandelin sholawat. Ada sholawat ini gitu ya. Tapi Allah pengen Mbak Miftah dan suaminya belajar dulu. Sudah terlatih, sudah diuji, sudah siap segalanya, hutangnya lunas. Bener-bener kapok, gak ngutang-ngutang lagi. Seumur hidupnya gak ngutang lagi sampai akhir hayat tuh. Amin. Masya Allah ya, utang kita pasti lunas teman-teman. Utang teman-teman pasti lunas teman-teman. Sabar. Sabar, baca sholawat terus. Yang dibaca sholawat yang dibaca sama Mbak Miftah, sholawat Jibril. Yang paling pendek, Sallallahu ala Muhammad atau Sallallahu ala Muhammad. Udah sampai situ doang. Sholawat Jibril emang cuma segitu doang, pendek. Teman-teman baca. Kalau aku kan senang munjiat ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman gak hafal atau merasa berat, Jibril aja. Aku juga bacanya Jibril dan munjiat. Aku gak bisa ninggalin munjiat, tapi aku bacanya Jibril dan munjiat. Karena aku pengen ngejar sholawat sebanyak-banyaknya. Dan sholawat Jibril itu solusi buat kita-kita nih yang lagi sibuk teman-teman. Itu solusi.
Jadi sambil masak, sambil aktivitas, sambil di jalan, solusi juga buat kita-kita yang ngantuk kan nih. Karena memang ibadah itu nggak mudah juga ya teman-teman. Kita mau istiqomah baca sholawat 4.444 kali, sholawat Jibril sekali duduk. Itu resikonya ngantuk. Ada aja tuh ujian yang ngantuk. Ngantuk berat. Kalau baca munjiat kan panjang ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Itu jadi ngaco-ngaco tuh kalau baca munjiat dalam keadaan ngantuk. Tapi kalau shalawat Jibril, semalas-malasnya kita sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mudah. Tapi Masya Allah dahsyat. Ya teman-teman, coba semangatin lagi baca sholawatnya. Pas anak lagi butuh uang, anaknya minta uang 40.000, ibunya bilang iya ada nanti ya, hari ini nanti dikasih, nanti siang ya. Tahu-tahu gak lama ibunya telepon minta nomor rekening mau transfer buat cucu, dikasih 500.000, butuhnya tadi 40.000, di kantong cuma 16.000, tapi sama Allah dikasihnya 500.000. Mbak Miftah berdoa kepada Allah kepengen utangnya lunas, tapi sama Allah diberikan apa yang dibutuhkan dulu. Yang dibutuhkan pada saat itu butuh uang 40.000, dikasih 500.000, Masya Allah. Ada lagi butuh 200.000, pinjam ke teman 350.000, tapi Masya Allah sama temannya malah dikasih 1 juta, nggak usah bayar. Allah yang menggerakkan hati temannya. Tapi teman-teman jangan dijadikan gini loh, aku udah sholawatan nih, berarti aku harus pinjam duit ke ini nih, jangan ya. Teman-teman ya, usahakan benar-benar minta tolong sama Allah. Kita minjem uang ke A, ke si B, ke si C itu bukan apa ya, bukan disebutnya bukan ikhtiar loh, bukan loh. Ikhtiar itu ya langit dan bumi, langitnya kita ibadah, berdoa, sholawatan, baca Quran gitu ya, sholat tahajud, sholat duha dan lain-lain, sholat tepat waktu. Ikhtiar buminya ya kita bekerja sebaik-baiknya, kita berjualan, atau kalau kita dagang ya kita jualan sebaik-baiknya. Ya, kalau ujung-ujungnya jadi minjem, tapi yang bukan riba ya, itu jadi pilihan terakhir, solusi terakhir yang memang udah ditunjukin sama Allah gitu loh. Bukan karena kita yang kepengen, bukan karena kita tujuan utama kita, oh pinjam ke sini nih, kan aku udah sholawatan nih, enggak begitu. Ya, bismillah teman-teman semuanya yang pada punya utang, utangnya insya Allah lunas, sabar. Aku juga dulunya banyak utangnya teman-teman. Alhamdulillah sekarang lunas. Hidup mah nggak apa-apa, pas-pasan ya. Pas pengen beli bakso ada, pas pengen beli ayam goreng ada, pas pengen makan rendang ada, pas pengen beli nasi padang ada. Makanan lulu ya. Pas anak pengen jajan ada, pas pengen jalan-jalan ada. Ya, itu kan nggak apa-apa, pas-pasan gitu loh. Tapi pas lagi nggak punya duit nih, pas pengen makan ini, tahu-tahu ada yang ngasih. Daripada kita banyak uang, punya barang-barang mewah, tapi semuanya kredit, semuanya riba. Punya duit, punya mobil, punya rumah, tapi pusing gimana caranya bayar utang. Udah jatuh tempo. Ya, masih mendingan kita rumah ngontrak, motor seadanya, tapi nggak ada utangnya, dan nggak punya uang berlebih, nggak punya tabungan, tapi setiap butuh apa-apa, ada dicukupin sama Allah. Jadi hati tenang, pikiran tenang, itu kan yang lebih baik ya, yang lebih penting kan itu ya. Ya nggak sih teman-teman? Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Miftah lancar rezekinya, lunas utangnya, amin. Dan buat teman-teman yang nonton, semoga rezeki kalian barokah, utang-utang kalian juga segera lunas ya, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.